جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina fahadana wa at'amana wa saqana wa razaqana wa asbagha 'alaina ni'amahu wa a'tana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul alamin. Wassalatu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Kita lanjutkan biidznillah taala kajian syarah al-qawaid al-arba', yaitu di sini kita bahas kisahnya Amr bin al-Jamuh, yang mana beliau adalah seorang tuan di kaumnya, seorang sayyid, seorang besar di kaumnya. Ya, berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, "Mithlu qissati Amr bin al-Jamuh wa kana sayyidan fi qaumihi." Atau sebelumnya, dari paragraf sebelumnya, berkata beliau, "Wa lihadza kanat hadhihi al-haqiqatu allati qarrara al-Qur'anu wa ihtada ilaiha ba'dul musyrikin kana sababan li hidayatihim wa tarkihim li'ibadatil awthan." Ya, hakikat seperti ini, yaitu tentang rububiyah dan uluhiyah Allah Ta'ala yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, dan sebagian musyrikin telah mendapatkan hidayah menujunya. Ini menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah dan sebab mereka meninggalkan peribadatan berhala. Nanti ada ceritanya. Wa takhallusihim min ibadatil awthan. Ya, mereka berlepas dari penyembahan berhala allati la tamliku syai'an wala dharra wala 'ata'an wala naf'a, yang mana berhala-berhala tersebut tidak memiliki sesuatu pun, baik keburukan, baik pemberian ataupun manfaat. Gimana? Udah ketemu? Alhamdulillah. Taib, mithlu qissati Amr bin al-Jamuh, seperti kisahnya Amr bin al-Jamuh, wa kana sayyidan fi qaumih. Amr bin al-Jamuh ini adalah seorang sepuh, orang besar di Bani Salamah, di kaumnya. Qal wa kana ibnuhu Mu'adz bin Amr mimman syahida al-'aqabah wa bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha. Anaknya Amr bin al-Jamuh yaitu Mu'adz bin Amr, ingat namanya. Jadi Amr bin al-Jamuh itu salah satu sayyid atau pembesar kaum. Dan Amr bin al-Jamuh ini punya anak namanya Mu'adz. Nah, Mu'adz ini masuk Islam. Mu'adz ini syahidul aqabah, yaitu menjadi saksi bai'ah aqabah, bai'atul aqabah. Wa bai'a Rasulullah SAW biha, dan beliau yaitu Mu'adz bin Amr membaiat Rasulullah SAW pada bai'atul aqabah itu. Wa kana Amr bin al-Jamuh min sadati Bani Salamah wa asyrafihim. Dan Amr bin al-Jamuh itu termasuk sadat, yaitu termasuk pembesarnya, tuannya, orang besar di kalangan Bani Israel dan pemukanya. Wa kana qad ittakhadha sanaman min khashabin fi darihi yuqalu lahu Manat. Dan Amr bin al-Jamuh ini punya peliharaan berhala, punya berhala terbuat dari khashab, terbuat dari kayu di rumahnya. Berhala tersebut dinamakan Manat, sesembahan. Kama kanatil asyrafu yasna'un, sebagaimana orang-orang pembesar Bani Salamah atau pembesar lainnya dari Bani lainnya itu biasa melakukan hal tersebut. Tattakhidhuhu ilahan yu'azzimuhu wa yudhhiruh,
yang mana patung-patung tersebut itu dijadikan sebagai sesembahan, diagungkan dan ditampakkan gitu loh. Ya, makanya kita ikhwan jangan kayak mereka itu. Kalau antum melihat orang-orang kafir, mereka menampakkan salib gitu di rumah mereka, dan kemudian ada yang disalib. Ini sebenarnya paganisme, penyembahan berhala sebenarnya. Dan ini diakui oleh sebagian dari pendeta Nasrani. Kita ini sebenarnya agama paganisme, agama penyembah berhala. Ini penyembah Yesus. Dipajang-pajang. Ini persis sebagaimana perbuatan para pemuka kaum ketika di zaman jahiliyah, di zaman orang-orang kafir musyrikin. Ya. Falamma aslama fityan Bani Salamah. Jadi masuk Islamlah beberapa pemuda dari kalangan Bani Salamah. Ya, ibnuhu Mu'adz wa Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Amr masuk Islam. Mu'adz bin Jabal juga pemuda Bani Salamah. Ya, Mu'adz bin Jabal dan lain-lainnya dari sahabat-sahabat Nabi yang muda masuk Islam, dan mereka berasal dari Bani Salamah. Kanu yudlijuna bil laili ala sanami Amr dzalik. Mereka ini kalau malam-malam, pemuda-pemuda ini nih, malam-malam kalau bahasa sekarang mungkin ngeprank namanya. Ya, ngerjain Amr bin Al-Jamuh. Ya, jadi anaknya itu Mu'adz ngerjain Amr bin Al-Jamuh bapaknya, tapi dalam rangka untuk mengingatkan bapaknya akan buruknya penyembahan berhala. Jadi yudlijuna billail, malam-malam mereka itu terjaga, yaitu para pemuda Bani Salamah ini terjaga. Ala sanami Amr, jadi mereka menuju ke patungnya si Amr ini, si Manat ini. Fayahmilunahu fayatrahunahu fi ba'di hufari Bani Salamah wa fiha 'idharun nas munassakan ala ra'sih. Maka mereka kemudian membawa patung tersebut dan melemparkan patung tersebut fi ba'di hufari Bani Salamah, di beberapa hufrah. Hufrah itu seperti kayak lubang, bukan lubang sih sebenarnya. Jadi orang-orang ketika itu, mereka ketika BAB, BAK itu kan ke area-area khusus, bukan bangunan WC, bukan. Tetapi ke tanah yang agak apa namanya tuh, agak cekung ke bawah, seperti lubang, seperti galian hufrah. Nah, mereka BAB lah di situ gitu loh. Paham nggak maksudnya? Nah, mereka di itu namanya hufrah. Nah, di Bani Salamah itu, di kampung tersebut ada tuh beberapa hufrah, ada beberapa tempat yang biasa dipakai buat BAB di situ. Wa fiha 'idharun nas. Di situ ada apa namanya? Telek, kotoran-kotorannya orang gitu loh. Dan kemudian sengaja itu dijejekin ke tanah tersebut, munassakan ala ra'sih. Itu dijejekin ke kepalanya patung itu. Jadi patung itu penuh kotoran tinja gitu. Nah, fa idza asbaha Amr, kemudian di pagi harinya Amr bangun, qal wailakum man ada ala ilahina hadhihi lailah. Celaka ini. Siapa yang berbuat keburukan kepada sesembahan kami tadi malam? Thumma yaghdu yaltamisuhu hatta idza wajadahu ghasalahu wa tayyabahu wa tahharah. Kemudian dicari itu, ya, dicari, pergi mencari-cari di mana sesembahan dia, mencari Tuhan, ya. Sampai kemudian Amr bin Al-Jamuh ini mendapatkan berhalanya di ibarat kalau sekarang itu di klosetnya gitu loh. Di tempat biasa buang hajatnya, menunaikan hajatnya orang-orang Bani Salamah. Kemudian pas dibawa lagi, ghasalahu, dimandikan oleh dia. Tuhannya dimandikan oleh dia, wa tayyabahu, dikasih parfum, wa tahharah, dibersihkan. Jadi pas malam, pas tidur, jadi ketika hambanya ini tidur, Tuhannya dibawa oleh beberapa hamba lain, terus dilemparin Tuhannya ke selokan. Dan kepala Tuhannya itu dijejekin dengan telek.
Gimana? Terus pas pagi harinya hamba ini mendapatkan Tuhannya raib dari tempatnya. Kemudian habis itu dicari-cari Tuhannya, ternyata diselokan. Dan berkalutan dengan telek di kepalanya Tuhannya itu. Maka kemudian dibersihkan, dicuci, kemudian dikasih minyak wangi supaya harum lagi Tuhannya. Tsumma qala, amma wallahi law a'lamu man fa'ala bika hadha la ukhziyannah. Kata Amr kepada Tuhannya nih, demi Allah. Dia masih ngomong, ini pada sesembahannya nih. Sesembahnya manat di berhala. Demi Allah. Lah, dia masih bersumpah dengan Allah gitu loh. Demi Allah, kalau aku tahu siapa yang melakukan ini kepadamu wahai manat, maka pasti akan aku permalukan dia. Itu kata Amr bin Al-Jamuh. Ya. Fa idza amsa wa nama Amr adu alaih atau adu alaih. Bisa juga adu alaih. Ketika udah sore, udah menjelang malam, Amr tidur nih, Amr bin Al-Jamuh tidur. Maka mereka para pemuda Bani Salamah balik lagi ke tempat itu. Fafa'alu mithla dhalik, melakukan hal yang serupa. Fayaghdu fayajiduhu fi mithli ma kana fihi min al-adha fayaghsiluhu wa yutayyibuhu wa yutahhiruhu. Sama kayak cerita yang tadi. Gitu lagi. Ya, besoknya dicari lagi, terus dibersihin lagi, dikasih minyak wangi lagi. Thumma ya'duna alaihi idza amsa fayaf'aluna bihi mithla dzalik. Lagi-lagi kayak gitu lagi. Falamma aktsaru alaihi, gitu terus berhari-hari, istakhrajahu min haitsu alqawhu yauman. Lagi-lagi diambil lagi dari selokan itu, ya, dari tempat yang telah dilemparkan oleh mereka. Faghasalahu, dicuci lagi, dibersihkan lagi, wa tayyibahu, thumma jaa bi sayfihi fa'allaqahu alaihi. Nah, ini sekarang begini, setelah di hari kesekian di prank terus kayak gitu, maka sekarang akhirnya Amr bin Al-Jamuh menyediakan saif, menyediakan pedang. Kemudian digantungkan di lehernya patung itu pedang. Digantungan pedang. Antum kenapa? Antum ahsan jadi tim ana ngerjain kamera. Biar anak tegur terus. Parah antum nih. Antum jangan-jangan manatnya ada di antum nih, jangan-jangan. Ya. Kemudian datang Amr bin Al-Jamuh memodalkan kepada sesembahannya, kepada Tuhannya, dimodalkan nih pedang. Dikalungkan pedang itu di lehernya manat patung itu. Kemudian berkata nih, Amr bin Al-Jamuh berkata kepada patung manat ini, "Inni wallahi ma a'lamu man yasna'u bika ma ara." Saya ini enggak tahu siapa yang melakukan perbuatan ini kepada engkau, wahai manat. Fa in kana fika khair fantani' hadha as-sayf ma'aka. Kalau misalnya kamu bisa, kalau misalnya kamu itu emang baik, wahai manat, cegah dong orang-orang dari berbuat seperti ini, gitu loh. Jadi ngomong nih, Amr ini ngomong sama patung kayak gitu, sama benda mati. Kalau emang kamu bisa, harusnya cegah dong. Jangan sampai kamu diperlakukan seperti ini, gitu loh. Ini, hadha saif ma'aka. Ini pedangnya, ambil pedang. Pakai pedangnya. Falamma amsa wa nama Amr adu alaih. Ketika malam hari, sore hari menjelang malam, Amr tidur, lagi-lagi tuh pemuda-pemuda Bani Salamah, termasuk anaknya juga, ya. Itu kembali ke tempat itu. Fa'akhadhu as-sayfa min 'unuqihi. Maka mereka pun kemudian melucuti pedang dari lehernya si manat patung yang khabith ini. Dilucutin, kemudian thumma akhadhu kalban mayyitan faqarranuhu bihi bihablin. Habis itu anak-anak yang sebenarnya enggak bandel ya, tapi anak-anak ini kisah lucu juga gitu loh. Anak ini pengen menyadarkan orang tuanya. Akhirnya mereka mengambil seekor anjing yang sudah membangkai, yang sudah mati, mayat anjing. Kemudian mayat anjing itu faqarranuhu bihi bihabl, dikaitkan di patung tersebut dengan tali, dikaitin dengan tali, ditempelin gitu.
Thumma alqauhu fi bi'rin min abari Bani Salamah. Kemudian mereka pun melempar patung tersebut lagi-lagi ke comberan atau ke sumur, ya, atau ke comberan ya apa sih namanya, ya kalau bahasa kita comberan lah gitu ya, tempat kotoran-kotoran ya, dari comberan-comberan Bani Salamah. Fiha 'idharun min 'idharin nas, di dalamnya juga banyak apa? Tinja-tinja dan kotoran-kotoran orang-orang. Ya. Bangun kan, kemudian besoknya Amr bin al-Jamuh wa ghada Amr bin al-Jamuh falam yajidhu fi makanihi alladhi kana bih. Lagi-lagi dia enggak menemukan sesembahannya, Tuhannya di tempat yang biasa dia taruh. Mana ini? Fa kharaja yatba'uhu. Keluar rumah mulai nyari di mana Tuhannya. Hatta idza wajadahu tilkal bi'r munassakan maqrunan bi kalbin mayyit. Sampai kemudian dia lihat sesembahannya, Tuhannya itu ada di sumur tersebut, ada di comberan tersebut, itu apa namanya, berkalutan kepalanya dengan kotoran dan terikat dengan anjing yang telah mati, bangkai anjing. Dilihat, ini gimana? Ya. Sekarang jadi gini, kan tadi kemarinnya itu kata Amr apa kepada patungnya gimana? Kepada Tuhannya, kalau emang kamu bisa, lawan orang yang mau mencelakakan kamu gitu, wahai Manat. Ya, maka dimodelin apa? Pedang. Nah, jadi maksud anak-anak ini adalah digantungkan kepadanya anjing kan, seolah-olah yang selama ini memindahkan Manat, patung itu adalah anjing. Anjing itu ketika datang kepada Manat, kemudian seolah-olah apa, patung itu apa namanya, melawan anjing itu. Makanya yang dipilih adalah anjing yang sudah mati gitu loh. Falamma ra'ahu absara sya'nah. Maka ketika Amr bin al-Jamuh melihat nasib Tuhannya, ya, ternyata anjing yang selama ini apa namanya, yang selama ini melawan atau menyeret Tuhanku gitu. Tapi kan nggak mungkin, masa anjing gitu kan? Masa anjing ngebawa patungnya kemudian dilemparin ke comberan, nggak mungkin. Maka kemudian wa kallamahu man aslama min rijali qaumih. Jadi yang kaum muslimin dari kalangan Bani Salamah tuh ngelihat, lagi mikir tuh kan. Maka diajak bicara, Pak D, ya, itu Pak D gimana, masa patungnya masa kayak gini nasibnya. Akhirnya apa? Dia sadar akhirnya, ya juga ya, kok balul banget gitu lah, ngapain? Fa aslama bi rahmatillah wa hasuna islamuh. Maka masuk Islamlah Amr bin al-Jamuh dan Islamnya itu bagus banget, kuatnya. Maka kita lihat di sini kontras antara orang-orang berbuat syirik dengan orang-orang yang muslim mukmin. Ya, enggak masuk akal gitu loh, ngomong dengan patung. Nyedain patung pedang. Kan tahu patung enggak bisa ngapa-ngapain. Ya itulah logikanya hancur. Maka kata Syekh Abdul Razzaq hafizullah, yaqulullahu ta'ala afala tattaqun, itu ala tattaqun Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian tidak takut kepada Allah Ta'ala? Kaifa ta'buduna al-ahjar, fa kaifa ta'buduna ahjaran aw ashjaran la tamliku li nafsiha darran wala man'an wala 'ata'an wala khafdan wala raf'a. Bagaimana kalian bisa menyembah batu atau pohon yang tidak memiliki madarat secara zat, tidak memiliki pencegahan, enggak bisa mencegah dirinya secara zat, enggak bisa memberi, ya, enggak bisa menundukkan, enggak bisa menaikkan dan seterusnya. Kaifa ta'buduna hadhil asya. Kemudian, thumma huna ya'tika su'alun muhimmun li'annahu sayati fihi qa'idatun muhimmatun 'indal musannif rahimahullah. Ada kemudian nanti akan ada pertanyaan yang penting, karena akan ada nanti kaidah yang penting sekali yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini teksnya ada nggak gitu? Hilang. Hal syirku alladhi haramahu Allah huwa ibadatul ahjari wal asjari faqat am ibadatu kulli syai'in siwa Allah?
Apakah syirik yang Allah Ta'ala haramkan itu hanyalah sebatas pada ibadah atau menyembah batu dan pohon saja, atau menyembah segala sesuatu selain Allah? Maka kata Syekh Abdul Razak, mathalan, man 'abada malakan minal malaikah, yaitu orang yang menyembah satu malaikat dari para malaikat, menyembah malaikat. Hal yakun musyrikan aw la? Dia syirik apa enggak? Man 'abada nabiyyan minal anbiya'i ka Isa aw ghairihi minal anbiya, fa hal yakun bidzalika musyrikan am la? Itu orang yang menyembah seorang nabi atau seperti Nabi Isa atau nabi lainnya, apakah ini musyrik atau enggak? Hadhihi mas'alatun muhimmatun wa sayati taqriruha wa dzikru dalaili 'alaiha min kitabillahi fi qa'idatin muhimmatin jiddan 'inda al-musannif. Nanti akan ada permasalahan ini akan disebutkan di kaidah berikutnya insyaallah. Di kaidah berikutnya insyaallah. Idzan hadhihi al-qa'idatul ula qarrara fiha rahimahullah anna iqrar al-'abdi bi anna al-khaliq ar-raziq al-mun'im al-mutasarrif al-mudabbir huwa Allah hadza wahdahu la yakfi li an yakuna bihim wahida. Berarti dengan kaidah ini bahwasanya ada makhluk atau hamba yang mengikrarkan bahwasanya khaliq, razik, mun'im, mutasarrif, mudabbir itu adalah Allah, ya cukup itu aja, mengikrarkan itu aja. Ini saja layak fi, tidak cukup li an yakuna bihim wahida. Tidak cukup untuk dianggap sebagai muwahhid, ahli tauhidnya cukup. Bal la budda ma'a dzalika an yuqirra wa an ya'tiya bilazimi dzalika wa huwa tauhidullah bil ibadati wal ikhlasid din lillah. Wa ikhlasul din lillah. Melainkan harus dia juga mengikrarkan kelaziman dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid al-ibadah, hanya menyembah Allah dan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa Pak? Udah berapa lama syarah qaid arba? Jam? 45. Kita cukup sampai sini insyaallah untuk syarah al-qaid arba. Kita lanjut ke kajian tematik tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.